Romo pamit. Baik teman-teman, kita kembali ke tema utama kita. Protestantisme. Tetapkan momot dulu untuk moderator. Karena Frater tadi di-report akunnya. Iya, Frater tadi itu ini apa ini? Membuat moderator dulu ya Romo. Harus atur Tinggal moderator dulu diklik Romo. aja gambar orangnya nanti Tetapkan gimana, sebagai Romo? momot. Takutnya ya Gambar di-report. orangnya. Udah diatur oleh moderator di bawah ini. Kacau ini roomnya, nanti di-report. Karena mereka memang kekuatan mereka lebih besar. Untuk mereport. Yudas, sejak kapan misionaris Protestan jadi martir? Oke, maksud kita kembali, sudah panas. Yudas nanti kau jadi martir pertama, tetapi bunuh diri seperti Yudas Iskariot. Oke, baik. Kata itu jangan dipakai. Oke. Kita kembali. Jadi teman, setelah semua perjalanan itu kita sampai kepada satu titik bahwa sekarang apa yang terjadi pada saat zaman itu dan kenapa butuh otoritas. Ini penting sekali teman-teman. Kenapa ada yang terjadi pada zaman itu dan kita sandingkan zaman sekarang dan apa yang terjadi. Bantu dulu 2 Timotius 3 ayat 1. Selanjutnya situasi yang terjadi pada zaman itu. Dan Paulus menatap keras sekali Paulus itu. Dia bilang untuk menghindari semua yang pengajar-pengajar sesat itu dan semua orang yang mengajarkan sesuatu yang menurut mereka, maka kita harus tetapkan apa? Yang pertama, kita harus tahu situasi apa sih pada saat itu. Timotius 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Lanjut. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka Apa? akan Manusia apa? Sebentar. Apa? menjadi hamba Manusia? uang. Mencintai dirinya sendiri dan menjadi? Hamba uang, Romo. Lanjut, apa lagi? Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Membual di room-room mereka punya dan menyombongkan diri. Sudah kasih kalah Romo Patris, sudah kasih Deking Aris bilang Romo Patris tidak mau, dengan saya tidak mau debat. Pokoknya menyombongkan diri dan membual. Lanjut. Mereka akan menjadi pemfitnah, Tukang fitnah. Tukang fitnah sana sini. Sampai Tom fitnah bilang, dia mengajarkan saya di room saya sendiri. Tom itu 5 menit juga tidak sampai dia mau ajar apa saya. Lanjut, tukang fitnah apa lagi? mereka akan berontak terhadap orang tua, Berontak mereka ke orang tua. Adat Batak dilawan. Nenek moyang yang sudah kasih mereka. Moral etika mereka lawan. Ulos mereka lawan. Acara-acara adat di Batak salah satu yang karismatik mereka lawan. Kamu tidak tahu malu sendiri. Lawan ke orang tua sendiri. Lanjut. Apa lagi? dan tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu terima kasih. Sudah curi kitab sucinya Katolik yang kanon kan. Kamu tidak tahu terima kasih. Hidup hanya untuk menentang, protes dan semua. Kalau itu kamu jangan pakai kitab suci 27 kitab suci presiden baru kah? Oke, lanjut. Hidup tanpa terima kasih. Lanjut. Tidak mempedulikan agama, Tidak pedulikan agama, tidak repot. Nanti tidak pedulikan agama itu dijelaskan di ayat 5. Lanjut. tidak tahu mengasihi, tidak Apalagi? tahu berdamai, Tidak apalagi tidak berdamai. Apalagi? suka menjelekkan orang, Jelekan orang ini. Kau lihat semua rumahnya Protestan. Apa yang terjadi sekarang? Jelekan semua Katolik, tukang fitnah, jelekan semua. Lanjut apa lagi? Sama situasi tidak itu. dapat Firman Kandani. mengekang diri, Yudas, kau dengar itu Firman Kandani. Engkau yang jelekan terus tuh. Apa lagi? tidak dapat mengekang diri, Tidak tahu kakang diri. Kalau masa orang perlu, kita masih oke apa lagi? Lanjut. Sama itu. Garang. Suara makin besar pikir mereka menang. Oke, lanjut. tidak suka yang baik, Tidak suka yang baik, makanya pasang orang buka Romo Patris mereka taruh tanduk, paus mereka taruh ini tato, saya buka mereka taruh apa lagi urusan mereka lagi. Oke, lanjut lagi. suka mengkhianat, Itu memang kalau uang sudah di situ tuh kiana. Lanjut. tidak berpikir panjang, Itu apa lagi? berlagak tahu,
menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, lanjut. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi Oke, haleluya, dasi. Oh, haleluya. Rantai dipotong, dipatahkan. Haleluya. Nah, apa lagi? Secara lahiriah. Merayakan ibadahnya. pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Oke, penting sekali sini. Garis bawah itu. Engkau taruh dulu di situ. Secara lahiriah. Baca kembali. Secara lahiriah. Mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Engkau tahan bagaimana mereka memungkiri kekuatan ibadah? 1 Timotius yang sama 6 ayat 5. Bagaimana cara memungkirnya? Dengan apa? Nanti pulang kembali ke Timotius tadi. Percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Debat. Itu cara memungkiri ibadah. Mereka lihat hanya sebagai sumber keuntungan. Kembali lagi ke 1 Timotius 3 tadi. Jauhilah mereka itu, Karena sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Katolik, kalau kalian lemah dan tidak kuat doktrin, kalian masuk di room-room mereka, maka kalian dijerat. Oh benar ya, oh benar ya, oh benar. Ini politik yang mereka buat. Lanjut. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Lanjut, Romo. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok, dan iman mereka tidak tahan uji. Oke, itu hal-hal yang terjadi ya teman-teman. Sekarang kembali ke 1 Timotius 6 ayat 2 kita baca kembali. Nanti bagaimana menghindari itu semua? Butuh otoritas. Ini loh ajaran seperti itu, mentalitas sementara hidup seperti itu. Sekarang kita lihat ada orang-orang yang mengajarkan apa? Oke. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah 1 ia... Timotius 6, Nona. 1 Timotius 6 ayat ke... Oke, dari kedua. Ini 2A, 2B gitu, Romo. Iya, lanjut. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka, ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari soal dan bersilat kata. Penyakit yang lain, lanjut. Yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ayat 20. Ayat 20. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci,
dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Baca kembali ayat 20. Hai Timotius, uskup. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Tahan dulu. Tahan. Di situ Paulus bilang, hai Timotius, peliharalah apa yang saya telah tuliskan kepadamu atau saya percayakan kepadamu. Yang telah dipercayakan, Romo. Lanjut, yang telah dipercayakan kepadamu, dan hindarilah apa sekarang? Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Terhadap semua penyimpangan cimbringan seperti ini, terhadap guru-guru palsu, kita sandingkan dulu ke 2 Timotius 4 ayat ke-3 dan 4, nanti kita kembali ke 1 Timotius. Terhadap situasi di Timotius kepada uskup ini, situasi seperti ini, gereja harus apa? 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Kembali ke 1 Timotius 4 ayat 1, situasi zaman sekarang. Nanti kita lihat posisi gereja di mana. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Lanjut. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Pengajar-pengajar itu bilang apa? Lanjut, ayat 3-nya. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Oke, langsung ayat 6, 4, 6 langsung. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Dengan cara apa? Engkau meneruskannya kepada saudara-saudaramu. Karena itu, dari semua situasi yang ada itu, Paulus bilang apa tentang gereja? 1 Timotius 3 ayat ke-15. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang, dan dasar kebenaran. Tiang penopang dan dasar Kebenaran. Karena dia adalah tiang penopang dan dasar kebenaran, maka segala nubuat dan hikmat harus diteruskan oleh gereja. Efesus 3 ayat 10. Yesus 3 ayat 10. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai. Friska, kau baca apa di situ? Efesus 3 ayat 10, Romo. Kata jemaat itu. Ya, Romo. Supaya sekarang oleh gereja
diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Karena itu di dalam gereja yang harus meneruskan pelbagai nubuat dan mempertanggungjawabkan itu, maka di dalam gereja Tuhan menetapkan apa? 1 Korintus 12 ayat 28. 1 Korintus 12 ayat 8. 28. Tolong teman-teman di bawah taikun. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam gereja. Pertama, sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Dari 3 ministerio itu, dari 7 itu, 8 itu, Marcel, Yesus menetapkan para penulis di situ atau tidak? Rasul dulu. Rasul Tidak ada dulu. penulis. Pak ini ada penulis di situ. Rasul yang pertama. Itu yang harus dijelaskan secara detail tuh supaya mereka ngerti itu. Jadi rasul dulu, oke. Sekarang rasul ini penting sekali teman-teman. Kita lihat menetapkan rasul pertama. Kita sandingkan dulu ke Efesus 4 ayat 11. Siapa yang pertama? Hanya cukup saya yang pertamanya. Dia menetapkan siapa? Rasul atau tidak? Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Cukup, Baik. rasul. Oke, cukup, rasul. Sekarang ada orang yang mau jadi saingannya para rasul. Ada orang yang menjadi saingannya para rasul. 2 Korintus 11. 2 Korintus 11. 11 ayat 12. Ada sandingan, ada tandingan. 2 Korintus 11 ayat 12. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Siapakah mereka? Lanjut ayatnya. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Sebab Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Oke, yang pertama, kenapa rasul-rasul supaya sampai di kitab suci itu tadi? Tadi Yohanes bilang yang kami raba, yang kami lihat, itulah yang kami tuliskan. Kenapa? Karena segala perintah yang diberikan kepada para rasul. Kisah 1 ayat 2. Kisah 1 ayat 2. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Yang dipilihnya itu diserahkan semua perintahnya. Dipilihnya untuk menyertai dia dan mewartakan. Markus 3 ayat 14. Tujuan dari pemilihan para rasul untuk apa? Menulis atau apa? Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Oke, pemberitaan Injil ini penting sekali teman-teman. Mandatnya di dalam Matius 28 ayat 20. Mandatnya menulis atau mengajarkan. Oke, mengajarkan nanti sebentar dengan cara seperti apa? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pertanyaan kita, kalau begitu bagaimana metode pengajaran, penerusan, dengan cara seperti apa? 1 Tesalonika 2 ayat 15. Metodenya apa? Penumpangan tangan. Baik, oke.
1 Tesalonika 2 ayat 15. Metodenya apa? Dan metode itu diterima, kuasa pengajaran itu diterima melalui apa? Bahkan orang-orang Yahudi itu, 2 Tesalonika kalau itu. 2 Tesalonika 2:15. Maaf. oke Romo. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan otoritas pengajaran itu, magisterium itu diterima melalui apa? Tetapi untuk sampai ke situ kita salingkan dulu di 1 Timotius 3 2 Timotius 3 ayat 14. 2 Timotius 3 ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Magisterium, orang yang mengajarkan itu kepadamu. Otoritas pengajaran itu telah ditetapkan tadi. Dan cara menerima otoritas itu seperti apa? Simon Mago mau beli. Mau tahu bagaimana otoritas itu diberikan? Kisah 8 ayat 18. Kuasa diberikan melalui apa? Tadi Romo Marcel bilang tadi. Kisah 8 ayat 18. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, Berikanlah juga kepadaku kuasa itu. Kuasa itu. Lewat tumpahan. Berikanlah juga kuasa itu, karena kuasa itu diberikan melalui penumpangan, kuasa Roh Kudus itu diberikan melalui penumpangan tangan para rasul. Karena itu diberikan melalui apa? Penumpangan tangan. Berikanlah juga kuasa itu kepadaku melalui penumpangan tangan. Nanti Petrus marah besar. Kenapa? Karena jadi saksi itu juga kuasa yang diberikan engkau untuk jadi saksi. Dan untuk menjadi saksi, mereka harus apa? Kisah 1 ayat 8. Harus terima apa? Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau begitu, kuasa apostolik dan suksesi apostolik yang diterima di dalam ayat 2 tadi, kalau bab 1 itu, oleh Roh Kudus diberikan segala perintahnya, maka Petrus berdiri untuk suksesi apostoliknya Matias. Berarti salah dong Roh Kudus yang kerja di para rasul dalam proses suksesi. Oke, jadi kita masuk ini dalam proses ini suksesi, karena penting sekali Marcel sudah sentuh, Pater Marcel sudah sentuh, bahwa suksesi apostolik juga suksesi data, suksesi tradisi, suksesi ajaran. Dengan menumpangkan tangan kepada uskup yang lain, uskup pada imam, dia meneruskan ajaran yang diterima. Karena itu, yang kuteruskan adalah yang kuterima dari Tuhan. Berpegang teguhlah pada itu. Sekarang kita dalam proses itu, perjalanan waktu, langsung kita potong sedikit perjalanan waktu, kita langsung kepada apa yang dikatakan sedikit. Setelah perjalanan panjang surat-surat itu, teman-teman, sampailah kepada saat di mana harus dikanonkan, kan? Yang ada di Roma, yang ada di Efesus, yang ada di Korintus, yang ada di Galatia, yang ada semua tersebar di mana-mana. Makanya pada tahun 382 Damasianus I, Damasus I, Hieronymus, mana datamu? Athanasius, datamu. Serahkan semua data-data yang ada, kita omong di konsili Roma. Maka mulailah sepakat bersama, karena keputusan itu harus diambil dalam konsili. Pertanyaan saya untuk Protestan, pertanyaan saya untuk Protestantisme, kalau mereka adalah back to Bible, kalau mereka adalah sola scriptura, segala yang mereka harus buat, keputusan resmi yang mereka harus buat secara biblis harus terjadi dalam sebuah konsili.
gereja manakah yang masih setia melakukan apa yang ada dalam kitab suci untuk menyelesaikan persoalan dalam konsili? Hanya gereja Katolik. Ortodoks hanya punya 7 konsili ekumenis dan tidak bisa melanjutkannya. Karena apa? Karena sebuah konsili tidak bisa dibuat tanpa otoritas Roma. Hanya paus yang bisa membuat mengundang. Konsili. Mereka ada ikut konsili Patar, konsili Jamnia. Nah, itu Protestan ya. Oke. Kalau begitu, Ortodoks ini. ya, Ortodoks. Ya, kita sentuh Ortodoks sedikit karena mereka hanya 7 konsili menyelesaikan perkara. Maka sampai sekarang tidak ada konsili lagi. Oke. Apa yang terjadi? Sekarang Protestantisme buktikan bahwa kitab suci itu, perjanjian baru itu harus 27. Tinggal terima. Tunjukkan, Protestantisme harus bisa menunjukkan di dalam kitab suci, karena mereka bilang otoritas, autornya adalah penulisnya kitab suci. Di mana kitab suci menulis dirinya sendiri? Sedangkan Paulus bilang, kutuliskan ke ini. Sedangkan di dalam Wahyu, Yesus bilang kepada Yohanes, tulislah kepada gereja di Laodikia, di Efesus, di Smyrna dan semuanya. Mana kitab suci menuliskan dirinya sendiri? Sejak kapan kitab suci saya ambil kitab suci, ambil ballpoint dan tulis? Logika. Kalau meragukan Petrus, kalau meragukan posisi Petrus, hilangkan surat-surat Petrus. Kalau meragukan Yakobus, jangan pakai surat Yakobus, selesai. Kalau meragukan transubstansi, hilangkan semua surat Paulus di Korintus, 1 Korintus hilangkan. Hilangkan Yohanes yang omong tentang ini adalah tubuhku. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, dan tubuhku adalah benar-benar makanan, hilangkan itu semua. Sampai sekarang seorang Protestan tidak pernah bisa mengatakan bahwa di dalam kitab suci harus ada 27 kitab suci perjanjian baru. Yang kedua, bab dan ayat yang mereka pakai itu bukan mereka yang buat leh. Yang seperti pendeta Sitompul bilang itu Lai yang buat, sejak kapan? Mengawur. 1227. Pintu halaman. Ya, saya selesaikan. 1227. Kita itu orang-orang yang tidak beriman karena belum ada Alkitab, mau. Karena sumber iman adalah Alkitab. Bapak-bapak gereja nggak punya otoritas karena sumber otoritas adalah Alkitab. Ya, jadi benar kan, Mo? Jadi sumber iman itu adalah Alkitab. Ketika Alkitab belum terkumpul, berarti bapak-bapak gereja itu tuh tidak beriman tuh, Mo. Jadi nggak ada namanya. Rasul Yohanes tidak beriman. Nah, betul, Mo. Karena dia yang mati Sebelum terakhir tahun 100. Tidak ada yang beriman, Tidak beriman karena belum kumpul semua. Karena kan masih tradisi Belum lisan. Kan? selesai itu, Bang. Nah, makanya itu dia. Belum dikumpulkan. Yohanes masih di mana, Markus di mana, Matius di mana, Korintus di mana, belum terkumpul. Sedangkan Rasul Yohanes masih hidup. Berarti Rasul Yohanes tidak beriman. Dia tidak punya otoritas karena dia tidak punya kitab suci perjanjian baru 27 kitab loh. Iya, makanya ini makanya sangat menarik sekali Romo ya, misalnya yang dibahas tentang doktrin teologi sesatnya Luther ini ya, tentang sola scriptura ini ya, yang dia dapatkan dari wahyu lain ini memang benar-benar ini Luther ini menjadikan apa ya, menjadikan otoritas ilahi yang tadi Romo bilang di Matius 28 ayat 20 itu otoritas ilahi ya Mo ya yang diberikan kan. Deo. Atin bulan. Romo terlalu bodoh dibilang Bapa karena Bapa untuk semua di dunia ini tidak ada syarat yang mengikuti Bapa. Atine engkau perbaiki bahasa Indonesiamu. Engkau mungkin belum tahu omong bahasa Indonesia secara baik dan benar. Oke. Oke, lanjut Deo. Saya selesaikan dulu. Oke. Deo, mau lanjut atau gimana? Oke. Pertanyaan saya, mereka harus buktikan di dalam Protestantisme harus buktikan bahwa kitab suci yang ditulis itu sudah dari sananya waktu Yesus suruh pergi dan ajarkanlah, itu dia suruh pergi dan bawa dan bagi kitab suci. Yesus bilang begitu, pergilah dan bagilah kitab suci. Bagaimana Yesus bilang pergilah dan bagilah kitab suci?
Paulus baru bertobat di Kisah 8. Yesus tidak ada, Yesus sudah naik ke surga. Paulus tidak terima mandat langsung seperti para rasul yang lain. Pergi dan wartakanlah, jadikanlah semua bangsa. Dan ketika Yesus menggunakan itu di Yerusalem, di Bait Suci, dia bilang, bab 61 ayat 1 tentang tahun yubileum, begitu? Tidak. Pembagian bab itu baru pada tahun 1227 oleh Stephen Lanton, Kardinal Settenbury. Itu tahun sekitar 1227. Setelah itu Santos Pagnino 1528 membaginya di dalam ayat-ayat. Setelah itu nanti disempurnakan oleh satu lagi oleh pemilik ini percetakan. Oke, teman-teman. Jadi bab yang dipakai, ayat bab, pembagian bab dan ayat yang digunakan oleh Protestantisme itu juga Katolik yang buat. Bukan hanya mengkanonkan 27 kitab suci Perjanjian Baru, tetapi juga membagi seluruh kitab suci dalam bab dan ayat. Uskup kan. Makanya tadi kembali ke tema, tanpa kitab suci Katolik, Protestantisme tidak ada. Tanpa mengatakan sola scriptura, tanpa kitab suci Katolik, Luther tidak bisa omong tentang sola scriptura. Dia mau sola apa? Untuk teman-teman, saudara-saudaraku yang Protestan, yang menganut paham Protestantisme, ingat, gereja bisa hidup tanpa kitab suci tertulis. Tetapi gereja tidak bisa hidup tanpa firman hidup. Itulah firman hidup yang kami tuliskan. Yang pertama, dia harus tinggal dengan Yesus itu. Yang kami teruskan kepadamu, berpegang teguhlah secara lisan dan tertulis. Ingat Protestantisme, tanpa kitab suci tertulis yang kalian terima, gereja masih bisa hidup dari firman yang hidup. Makanya dalam sampai zaman sekarang, Protestantisme tidak bisa membuktikan bahwa kitab suci adalah otoritas satu-satunya. Lalu siapa yang mengkanonkan kalau dia adalah satu-satunya otoritas? Autornya di mana? Sejak kapan kitab suci menjadi penulis itu sendiri? Lalu kalau kitab suci menuliskan itu sendiri, berarti dia harus jatuh dari surga loh. Di situ Petrus bilang saya tidak menulis, atau Paulus bilang saya tidak menulis, kan dia jatuh sendiri. Berapa pembuktian yang lain? Contoh kecil, Protestantisme tidak bisa hidup tanpa gereja Katolik. Satu Protestan yang bisa membuktikan bahwa Matius yang menulis Matius, Markus yang menulis Markus, Lukas yang menulis Lukas, buktikan bahwa Yohanes yang menulis Yohanes. Dan itu harus secara tertulis. Di mana Matius bilang saya Matius menulis itu, saya Yohanes menulis itu, saya Markus menulis itu, saya Lukas menulis itu di dalam kitabnya. Tidak ada. Itu gereja yang kasih nama bahwa kompilasi itu Markus punya, kompilasi itu Papias tahun 135. Oke, ini semua ini, oh ini Yohanes punya, oh ini ditujukan kepada Matius. Kalau tanpa magisterium, makanya tadi dalam 2 Timotius 3 ayat 14, ingatlah siapa yang mengajarkan kepadamu kebenaran itu. Jangan terlalu durhaka dengan orang yang mengajarkan kebenaran dan kamu pakai kebenaran itu. Kalau gereja Katolik adalah pelacur Babel, kalau gereja Katolik adalah penyembah berhala, kenapa kamu menyembah kitab suci yang dikanonkan oleh gereja Katolik? Sola Scriptura, otoritas. Lu tahu dari mana bahwa kitab suci adalah otoritas? Mana ayatnya dia katakan bahwa itu adalah otoritas? Dia sendiri adalah otoritas. Tolong, Protestantisme dan Protestan yang mendengarkan ini, kalian tahu dari mana kitab suci mengatakan dirinya dia adalah otoritas? Tanpa kitab suci yang dikanonkan oleh gereja Katolik, tidak ada Protestantisme. Luther menekankan sola scriptura, ya karena dia pakai sola scripturanya Katolik. Karena dialah mantan imam Katolik.
Bagaimana kamu mengatakan bahwa sola scriptura, skripturanya kamu ambil dari Katolik yang mengkanonkan, yang menetapkan itu 27 perjanjian baru. Tolong dong, pakai itu dengan rasa syukur. Kalau tidak ada rasa malu, ya rasa syukur. Ketika kalian bilang pasal ini kan, oh Kardinal Settenbury, oh Stephen, bukan Stephen Langton ya, bukan Stephen apa yang Indonesia punya, Stephen apa? Pendeta itu. Stephen Tong ya, bukan Stephen Tong, nah bukan Stephen Tong ya, Stephen Langton. Stephen Langton, oh Santos Pagnino, biarawan Katolik yang membaca dalam ayat-ayat. Oh, itu yang pertama. Yang kedua, setelah pengkanonan teman-teman 382, setelah itu Hippo dan Kartago, mesin cetak belum ada. Mesin cetak itu baru ditemukan tahun 1500. Bayangkan teman-teman, dari 382, Marcel, dari 382 Pater sampai dengan 1500 penemuan 500. mesin cetak berapa tahun? 382 sampai 1500. 200 tahun lebih. Berapa tahun? Tahun lebih. 200 tahun. Baik. lebih. 382 sampai dengan 1500. Oh, Coba mesin cetak ditemukan tahun berapa? Berarti 1500 kurang 382. 1500. Ayo matematika. 700. Berapa? 700-an tahun. 200. Berarti 7 abad ya. 7 abad tidak ada mesin cetak. Itu disalin. Apa yang dibuat oleh biarawan Katolik? Itu disalin. Mengkompilasinya, Disalin. menulis, Menjaga. menyalin pelan-pelan, dan butuh 10 tahun untuk satu kitab suci lengkap. Ingat itu Protestan. Itu biarawan Katolik. Sambil laudes, sambil kompletorium, tulis salin pelan-pelan, menyiapkan ini kulit, papirus dan semua, salin pelan-pelan. Butuh 10 Berarti tahun. Protestan terima enak itu. Ya, terima bersih. Tremenda. Lalu Butuh kelan. 10 tahun untuk menyalin 73 kitab itu dalam satu kitab suci yang lengkap. Untuk keuskupan, untuk paroki. Butuh 10 tahun. Bagaimana cara pewartaan mereka? Ini pertanyaan kita. Kalau butuh 10 tahun untuk satu kitab suci, orang kan buta huruf, belum tahu baca semua. Punya uang, tetapi tidak tahu baca, tidak ada guna. Apa yang dibuat oleh gereja pada saat itu? Maka lahirlah yang dinamakan bukan Alkitab dalam batu-batu, tetapi Alkitab yang kita namakan itu Alkitab namanya Alkitab dalam batu-batu. Bagaimana mengekspresikan data biblis, fakta Alkitabiah di dalam ukiran, di dalam lukisan, di dalam pahatan, di dalam patung-patung yang ada di dalam gereja-gereja. Karena itu, ketika umat yang tidak tahu baca, tidak mengerti tentang kitab suci, ketika melihat ukiran dinding, kaca, oh permandian Yesus, oh ini fakta biblis, Yesus dipermandikan oleh Yohanes. Oh di bawah salib Maria beberapa perempuan ada di situ. Ketika Yesus bilang inilah ibumu, inilah anakmu. Perjamuan malam terakhir itu dilukiskan, karena makanya dikenal pada saat itu adalah Alkitab dalam batu-batu yang ada di gereja-gereja dikatakan Alkitab dalam batu-batu, dalam ukiran, dalam pahatan. Itu penyembahan berhala itu. Bagi mereka penyembahan berhala, tapi bagi Katolik fakta sejarah bahwa mereka punya pewartaan seperti itu. Buta sejarah, buta bermelek. Berterima kasih kepada mereka menggunakan cara seperti itu untuk mewartakan saudara kepada orang yang tidak mengerti. Karena itu Luther bilang ukiran, patung dan lukisan adalah Injil untuk orang-orang miskin. Amin. Bongkar tulisan Luther tentang ukiran, patung, lukisan ketika dia mengatakan patung, gambar, lukisan adalah Injil untuk orang-orang miskin. Kenapa? Karena dia datang juga dari epoka di mana lukisan, ukiran, patung, dan ukiran, lukisan yang ada di gereja adalah sarana pewartaan fakta Alkitabiah. Kalau begitu,
Kalau begitu, ketika orang kecil waktu itu tidak tahu baca lihat patung, mereka bilang otoritas kitab suci atau fakta biblis kan jadi lucu nanti otoritas ada di patung. Kan jadi lucu. Oke kayak jadi kesimpulan akhir nanti kalian buat kesimpulan Protestantisme tidak akan ada tanpa kitab suci Katolik. Buktikanlah Protestantisme sebelum abad ke-16 sudah pakai kitab sucinya orang, Klaim. setelah itu klaim lagi bahwa mereka punya. Sola. Saya tidak masuk Sola. sedikit ke Deuterokanonik dan semuanya, kita mau lihat ke fokus di 27 kitab suci perjanjian baru. Itu saja kita pakai fokus yang paling kecil. Di mana seorang pendeta Protestan, guru besar Protestan mengatakan bahwa Protestanlah yang mengkanonkan 27 kitab suci perjanjian baru itu. Yang mempublikasikan ke seluruh dunia, memproklamasikan bahwa ini adalah kitab suci, ini adalah firman Tuhan. Siapa? Kalau bukan Damasus I. Paus lagi. Paus lagi. Yang mereka Di dalam komentar Luther tentang Injil Yohanes, dia bilang begini, kita berterima kasih kepada kaum papista karena melalui mereka kitab suci sampai kepada kita. Karena itu kardinal ini Anglikan siapa namanya? Yang baru berjadi santo? Henry Newman. Ketika kita mengenal sejarah, kita kembali ke Katolik. Berhenti menjadi Protestan. Berhenti. Bukan kembali ke Katolik tapi berhenti menjadi Protestan. Stop. Berhenti orang bilang. Stop Ya, protes. Romo Cafe. Oke, Romo, oke. RD, Oke, selama saja diam tadi. Yo. Tandanya kalau traktat kayak gitu, apa para pendeta belajar di sekolah teologi pasti susah juga. Mereka Iya, Tidak, kalau Tidak ada. diajarkan, maksudnya RD bilang, Pak saya bilang kalau diajarkan di sekolah teologi hancur. Mereka tidak akan Hancur mengajarkan itu. kakak. Soalnya saya punya pengalaman ikut pertukaran mahasiswa, saya pernah belajar di sekolah teologi kan 2 minggu. Lalu saya sempat tanya itu. Ternyata belajar sejarahnya itu setelah Protestantisme. Jadi ada teman-teman Muslim yang tanya gereja sebelum Protestantisme, bahkan dosen juga dia tidak tahu. Begitu kakak. Wah, bahaya sekali ya. Berarti Roh Kudus tidur selama 1500 tahun. Bisa berarti RD. Nanti di situ di dalam kitab suci kita temukan tidak. Nanti lahir seorang yang bernama Martin Luther. Dialah yang akan menghidupkan kembali gereja yang telah saya dirikan. Begitu. Mungkin begitu kakak. Oke, begitu ya Pak Zee. Saya sempat lihat engkau punya viti-viti kok. Makanya mereka yang belajar sejarah kanon emang dituntun pulang. Scott Hahn dengan beberapa doktor profesor kitab suci di Amerika Serikat itu yang belajar sejarah kanon dengan jujur tanpa ada usaha untuk manipulasi, itu dituntun untuk kembali seperti yang dikatakan John Henry Newman. Maka saya hanya lihat satu yang di Indonesia yang agak dalam tanda kutip untuk sementara saya amati itu jujur dalam studi sejarah kanon itu Yonathan Purnomo, seorang pendeta. Itu dia kayaknya dia belajar sendiri. Saya mengamati beberapa postingannya. Saya lihat ini orang akan bisa dituntun untuk pulang karena dia jujur sekali dalam membeberkan hasil studi sejarah kanonnya. Itu satu-satunya pendeta Indonesia yang jujur dalam studi sejarah kanon untuk saat ini. Yang lain dia lagi nonton di bawah juga. Pendeta Yonathan Purnomo. Iya, saya teman baik dengan dia. Dia ada. Oke, lanjut. Ya, Tidak apa-apa, orang baik dia. Itu saya perhatikan betul setiap postingan dia di YouTube-nya. Saya melihat
bahwa beliau ada potensi untuk dituntun kembali karena dia sungguh-sungguh objektif dalam meneliti dan mempelajari sejarah kanon Alkitab. Dan memang bagi kita apa yang diomongkan oleh Pendeta Yonathan Purnomo tidak ada yang baru. Tapi bagi mereka yang dibesarkan dalam teologi Protestan tanpa studi yang mendalam terhadap sejarah kanon, ketika menemukan hal ini itu seperti aha experience ya. Menemukan kejutan-kejutan yang kemudian akhirnya menuntun mereka pulang. Ya memang kalau mau jujur dalam studi ya berhenti untuk protes dan menemukan mutiara kebenaran itu di dalam gereja Katolik. Dan untuk bagi para calon imam, para imam yang sudah belajar itu kan tidak ada sesuatu yang baru. Tapi tidak bagi mereka yang memang jujur dalam studi itu. Studi sejarah kanon. Benar Romo Pace Boy, apa yang disampaikan, termasuk filsafat itu diharamkan, tidak boleh diajarkan di STT. Kenapa? Kalau sekali filsafat diajarkan, semua sola-sola itu runtuh. Klaim sola-sola itu diuji secara filosofis itu aja udah runtuh. Itu kontradiktif semua itu. Makanya kenapa kemudian kita yang sudah belajar filsafat, kemudian belajar teologi ini kan kita yakin bahwa iman Katolik ini sudah bisa diuji, diverifikasi, divalidasi secara filosofis juga begitu. Termasuk yang kalian sering sebut di komen-komen di bawah ini soal nyembah patung, nyembah Maria segala macam. Kami belajar filsafat, kami tahu apa artinya menyembah, apa artinya menghormati. Kita bukan orang-orang bodoh yang tidak belajar filsafat secara kritis ya. Semua klaim-klaim keagamaan itu sudah diuji secara filosofis. Maka ketika kemudian mereka menghindari untuk mengajarkan filsafat di dalam sekolah tinggi teologi dan hanya fokus hafal ayat Alkitab, kebut dengan itu saja, maka kemudian memang Protestantisme akhirnya kehilangan akarnya. Ngomong sola scriptura tetapi akar sejarah kanon saya tidak mengerti. Mereka pikir kitab suci jatuh dari langit kah? Lalu kemudian jatuh dari langit tanpa ada prosedur yang dilakukan di dalam gereja. Susah payah mengumpulkannya, kemudian sortir, kemudian menetapkan yang mana kitab suci, yang mana bukan, yang mana setia dengan ajaran para rasul, yang mana terlalu jauh dengan masa para rasul. Pater Marcel. Oke. Yang ikut konsili itu uskup-uskup tuh. Uskup-uskup, bukan Luther dan CM. Uskup itu bukan tamat SMA ya teman-teman. Anak kemarin sore, bocil kemarin sore, saya baru datang belakangan. Uskup itu tidak hanya tamat sarjana ya. Syarat dahulu ya kita bilang. Untuk jadi uskup itu apa? Sekurang-kurangnya apa? S2. Tidak Pater. Doktor. Ya. Dan ingat, Benedictus punya 8 doktoral. Paus itu. Contoh kecil. Jadi bukan konsili anak-anak kami yang kecil-kecil kami yang begitu Marcel, kami orang tidak pakai di konsili. Para uskup, para kardinal. Kami orang tidak pakai. Yang orang tidak pakai saya mengajar ini yang duduk dengan kalian berbagi ini. Apalagi yang di atas magisterium yang di atas itu yang kami orang utus, kami kecil sekali kami ini. Merasa diri sangat kecil. Tidak berharga. Di hadapan belajarnya kardinal, berapa kardinal dengan ketenangannya dia mengajar minggu sore, saya akan ikut di bawah. Kami ini siapa? Lalu engkau yang baru datang kemarin studinya tidak tahu. Dari mana engkau punya kriteria akademis untuk eksegesis, untuk prinsip hermeneutik, engkau ambil dari mana? Atau engkau lebih tahu lagi? Fatih, lanjut dulu. Tunggu dulu. Ada pendeta ini siapa? Purnomo di sini ada boleh minta ya? Oke, lanjut Pater. Dia naik dulu ya, bagus ya. Ya, teman baik saya juga. Teman-teman Katolik ya, bahwa otoritas itu penting. Ini tema yang dibahas oleh Pater Cafe malam ini. Penting bahwa otoritas itu dari mana? Itu dari penumpangan tangan. Yaitu yang disebut dengan suksesi apostolik. Semua uskup di seluruh dunia bisa dilacak tabisannya dari rasul yang mana. Bisa dilacak.
Semua imam bisa dilacak tabisannya dari mana. Maka hanya ada ekaristi yang valid ketika ada tabisan yang valid. Maka untuk umat Katolik yang sering jajan di luar sana waktu hari Minggu, bilangnya sama, pergi kebaktian, tepuk tangan, haleluya, puji Tuhan, loncat-loncat di tempat lain, stop. Tidak ada ekaristi di sana, tidak ada penyembahan yang benar di sana. Tidak ada ekaristi di sana, tidak ada tubuh dan darah Kristus di sana. Itu roti bakar biasa itu, bukan roti yang menjadi tubuh dan darah Kristus. Hanya seorang imam yang ditabiskan dalam suksesi apostolik yang punya kuasa mengubah mengubah anggur menjadi darah Kristus. Roti biasa menjadi tubuh Kristus. Maka para pendeta yang dari Protestan yang sudah berkeluarga, yang seperti Scott Hahn dan teman-teman, mereka sadar diri ketika mereka pulang ke gereja Katolik, mereka hanya mengambil peran untuk menjadi katekis di dalam gereja, untuk menjadi pengajar. Mereka tidak bisa dilibatkan untuk menjadi seorang imam yang memimpin ekaristi. Mereka tahu diri, mereka awam seperti biasa. Tidak punya kuasa, tidak punya imamat jabatan untuk mengubah roti biasa menjadi tubuh Kristus, anggur biasa menjadi darah Kristus. Teman-teman Protestan, benar kalau misalnya Romo Patris Allegro Halo teman-teman, dengarkan suara saya? Dengar mau. Ya terputus Oke, ya oke. Romo Marcel. Jaringannya Pastor Marcel kayaknya. Oke. Kena report kayaknya. Hmm, Romo nanti bikin moderator di room Romo iya, ya. nanti baru kita dua omong ke dalam lagi supaya ini karena moderator Iya. ini. Ini karena dia ada orang tertentu yang mungkin sudah di ini langsung diturunkan dengan sendirinya. Saya sendiri tidak tahu kas turun, tidak tahu kas naik. Iya. Karena kena report, jadi langsung otomatis dia terputus Romo dan tidak bisa naik lagi. Tadi frater juga sama tadi. Iya, frater juga sama. Oh begitu. Romo Cafe, harap masih ada juga.